Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bunda semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Subhanallah, hari ini anak bunda semangat semuanya. Nah, hari ini bunda akan bercerita menggunakan wayang dari kain flanel. Sebelum itu, Bunda akan memberitahu terlebih dahulu judul dari cerita kita hari ini. Judulnya adalah Toleransi Itu Indah. Anak Bunda tahu tidak kira-kira arti toleransi itu apa ya? Belum ada yang tahu. Nah, sekarang Bunda kasih tahu. Toleransi itu artinya menghargai sesama manusia, baik itu menghargai perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Intinya kita semua saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Nah, sebelum memulai ceritanya, Bunda akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita terlebih dahulu. Pada cerita Toleransi Itu Indah, ada 3 tokoh. Nih, Bunda sudah buat wayang dari kain flanelnya. Ini dia, nih yang perempuan yang pakai jilbab. Ini namanya Aisyah. Nah, kemudian yang laki-laki ini namanya Hans. Dan yang perempuan yang rambutnya pendek namanya Kathleen. Nah, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa hiduplah 3 orang sahabat. Ia bernama Aisyah. Aisyah berasal dari suku Melayu. Ia beragama Islam. Dan Kathleen berasal dari suku Nias. Ia beragama Kristen. Dan juga Hans berasal dari suku Jawa. Ia beragama Buddha. 3 orang sahabat ini meskipun mereka berbeda, mereka hidup rukun dan juga bahagia. Mereka selalu mengingatkan satu sama lain untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Aisyah senang beribadah di musola. Ia tidak pernah melupakan sholat 5 waktu. Sementara Kathleen, dia senang beribadah di gereja. Setiap minggu ia selalu pergi ke gereja meskipun letak gerejanya jauh dari desanya. Begitu pula Hans. Hans senang beribadah di wihara. Setiap minggu ia juga selalu pergi ke wihara meskipun wihara jauh dari desanya. Di suatu hari di malam hari turun hujan yang sangat lebat di desa Aisyah, Kathleen dan juga Hans. Dan juga terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Dar, dar. Dan juga angin bertiup sangat kencang. Sehingga menyebabkan pohon-pohon bertumbangan di mana-mana. Keesokan harinya saat Aisyah hendak sholat subuh, ia bersiap-siap untuk pergi ke musola dan ia menemukan musolanya sudah rusak karena tertimpa pohon-pohon yang tumbang. Aisyah pun merasa sedih dan tidak dapat sholat di musola. Ia pun kembali pulang. Keesokan harinya, Aisyah bermain bersama teman-temannya, bersama Kathleen dan juga Hans. Ia terlihat murung sekali. Akhirnya, Kathleen dan juga Hans mendekati Aisyah. Aisyah, kenapa kamu bersedih? Iya Aisyah, kenapa kamu bersedih? Jadi gini teman-teman, tadi pagi saat aku sholat subuh, aku melihat musolaku rusak berantakan. Tertimpa pohon yang tumbang karena hujan tadi malam. Wah, kasihan sekali Aisyah. Jadi, musolamu sekarang bagaimana? Musolaku masih rusak karena belum ada alat untuk mengambil pohon-pohon yang tumbang. Tapi mungkin sekarang warga desa sedang membersihkan musolaku. Kalau begitu, ayo kita lihat sama-sama ke musola dekat rumahmu. Baiklah, ayo kita ke sana. Kathleen, Hans, dan Aisyah bergegas untuk pergi melihat musola yang rusak.
Sesampainya di musola, sudah banyak warga yang bergotong royong untuk membersihkan dan memperbaiki musola. Aisyah, Kathleen, dan juga Hans ikut membantu membersihkan musola dari puing-puing pohon dan juga air yang masuk ke dalam musola. Setelah musola selesai dibersihkan, ternyata kondisi musola sudah rusak parah karena tertimpa pohon yang sangat besar, sehingga perlu renovasi dan perbaikan di musola tersebut. Aisyah pun kembali sedih karena kemungkinan dia tidak bisa beribadah untuk sementara waktu di musolahnya. Ketika di jalan pulang, Aisyah, Hans, dan Kathleen berbincang-bincang. Namun Aisyah terlihat murung dan sedih. Kathleen pun menanyakan keadaan Aisyah. Aisyah, kamu masih sedih ya? Karena musola kamu perlu renovasi. Iya Aisyah, kamu jangan sedih-sedih dong. Nanti pasti ada jalan keluar supaya musola kamu jadi bagus kembali. Tapi bagaimana? Musolaku sudah rusak parah. Kemungkinan beberapa hari ini aku tidak bisa beribadah di musolaku. Bagaimana kalau kita mengumpulkan sumbangan untuk renovasi musola yang rusak? Wah, ide bagus itu Kathleen. Aku setuju sekali dengan idemu. Wah, ide bagus Kathleen. Aku juga setuju dengan ide kamu. Kalau begitu, ayo kita keliling desa untuk meminta sumbangan kepada warga untuk memperbaiki musola yang rusak. Ayo kita berangkat sekarang. Mereka bertiga berkeliling desa untuk meminta sumbangan untuk memperbaiki musola yang rusak. Setelah meminta sumbangan dari rumah ke rumah, mereka pun berkumpul di taman. Mereka menghitung jumlah uang yang mereka dapatkan. Setelah dihitung-hitung, ternyata uangnya masih kurangnya banyak sekali. Aisyah pun kembali murung. Teman-teman, uang yang kita dapatkan belum cukup dan masih jauh sekali untuk memperbaiki musolaku. Tapi tidak apalah. Terima kasih ya teman-teman, karena kalian sudah membantu aku. Aku pulang dulu ya karena sudah siang. Dadah. Hans, kasihan ya Kathleen. Kathleen terlihat sangat sedih karena musolanya masih rusak. Sementara sumbangan yang kita kumpulkan belum cukup. Iya Kathleen, aku juga kasihan pada Aisyah. Kasihan dia tidak bisa beribadah di musolanya untuk beberapa waktu ini karena musolanya masih rusak. Kathleen, aku punya ide. Bagaimana kalau besok saat aku beribadah di wihara, aku akan mengumpulkan sumbangan untuk memperbaiki musola Kathleen. Di sana akan ada banyak jamaat yang beribadah besok. Aku setuju dengan ide kamu Hans. Aku juga akan mengumpulkan sumbangan dari teman-temanku di gereja besok hari Minggu. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa juga Kathleen. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing. Esokan harinya mereka pergi untuk beribadah. Kathleen beribadah menuju gerejanya dan juga Hans beribadah menuju wihara. Di sana selesai beribadah, mereka berdua mengumpulkan sumbangan untuk perbaikan musola Aisyah. Di sana para jamaat gereja dan juga wihara, mereka sangat antusias untuk memberikan sumbangan untuk perbaikan musola yang rusak. Keesokan harinya, Kathleen dan juga Hans menemui Aisyah. Halo Aisyah, apa kabar? Aku baik, kalian bagaimana? Kami juga baik. Oh iya, kami punya sesuatu untuk kamu. Sesuatu apa? Ini kami punya sumbangan yang kami kumpulkan dari jamaat gereja dan juga wihara untuk perbaikan musola di dekat rumahmu. Kalian baik sekali, terima kasih banyak ya teman-teman. Kalau begitu, mari kita serahkan uang-uang ini kepada pengurus musola dekat rumahku. Baiklah, ayo kita ke sana. Mereka pun pergi menuju musola dekat rumah Aisyah.
Sesampainya mereka di musola, mereka menyerahkan uang hasil sumbangan kepada pengurus musola. Dan setelah beberapa hari, musola di dekat rumah Aisyah pun menjadi cantik kembali dan bisa digunakan kembali. Aisyah pun merasa senang. Aisyah mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Kathleen, Hans, terima kasih banyak ya karena sudah membantu. Kalian baik sekali. Meskipun kita berbeda, tetapi kalian tetap membantu. Iya Aisyah, sama-sama. Aku senang bisa membantu umat Islam di dekat rumahku. Aku juga senang bisa membantumu. Mereka bertiga kembali hidup dengan bahagia dan kembali ceria. Nah, itu tadi cerita tentang toleransi itu indah. Cerita tersebut menceritakan tentang musola Aisyah yang rusak karena terkena hujan dan angin kencang. Namun kedua teman Aisyah membantu Aisyah meskipun mereka beragama Kristen dan juga Buddha. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Meskipun agama kita berbeda, suku kita berbeda, warna kulit kita berbeda, bentuk rambut kita berbeda, dan kebiasaan kita berbeda, kita harus tetap membantu sesama manusia. Nah, anak-anak bunda semuanya, anak-anak bunda juga di rumah harus saling membantu satu sama lain dan juga menghargai perbedaan satu sama lain. Sekian cerita bunda hari ini. Bunda ucapkan terima kasih karena anak bunda sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita bunda. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak bunda semuanya.